Waktunya kalian belajar tipografi. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak jurusan 11 Multimedia 1 dan 2. Nah kali ini pertemuan selanjutnya adalah kita akan membahas KIKD kedua, yaitu pembahasan tentang tipografi. Nah mungkin di kelas 10 kalian sudah diajari tentang apa itu tipografi, sejarah tipografi, kemudian bagaimana menata tipografi. Nah sekarang di pertemuan ini kita akan membahas tipografi yang nantinya kalian implementasikan ke logo pribadi kalian masing-masing. Nah, baik, sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu tipografi terlebih dahulu supaya merefresh ilmu kalian. Nah, pengertian tipografi atau nantinya kita implementasikan ke logo. Nah, berarti kita akan membahas logonya dulu. Pengertian logo atau fungsi logo, jenis dan aspek logo kita bahas lengkap nih. Mari kita bahas pengertian logo terlebih dahulu. Oke, pengertian logo. Menurut Wikipedia, logo adalah suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu dan mewakili suatu arti dari perusahaan, daerah, organisasi, produk, negara, lembaga, dan hal yang lainnya membutuhkan suatu yang singkat dan mudah diingat sebagai pengganti dari nama sebenarnya. Nah itu logo dari nanti logonya adalah logo pribadi kalian. Jadi seandainya orang itu melihat desain itu atau logo itu tahu bahwasanya itu kamu dan kamu itu seperti apa, seperti itu. Nah sebuah logo wajib mempunyai filosofi dan kerangkat dasar yang berupa konsep dengan tujuan melahirkan sifat yang berdiri sendiri atau mandiri. Sebuah logo memiliki ciri khas seperti warna dan bentuk logo tersebut. Sebuah logo dapat memakai elemen apa saja seperti tulisan, logogram, gambar ilustrasi, dan lain-lain. Nah, kalau kita nanti akan membahas tentang logo yang dibuat dengan tipografi atau tulisan. Nah, fungsi logo. Nah, ini menurut Rustan 2009-13, fungsi dari logo adalah sebagai berikut. Identitas diri supaya dapat membedakan dengan identitas milik orang lain. Tanda kepemilikan supaya pembedanya dengan milik orang lain. Tanda jaminan kualitas mencegah peniruan. Nah, itu adalah fungsi logonya, bisa kalian baca sendiri di situ. Nah, di sini jenis-jenis logo ini nanti akan saya kirim ke kalian supaya kalian ketika mengerjakan tugas nanti paham. Ini akan saya kirim ke ELS. Jadi supaya kalian sekalian absen juga di ELS. Nah, di sini ada aspek logo, original, legible, simple, memorable, easy, easily, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada tipografi, warna, bentuk, keseimbangan, selera, riset, opini. Nah, jadi kenapa harus ada riset? Supaya logo kalian tuh benar-benar bermakna. Nah, dan kenapa tugasnya ini adalah logo diri kalian supaya ketika kalian meriset itu gampang. Jadi nggak usah riset kemana-mana, cukup mengenali dirimu sendiri, kamu bisa membuat sebuah logo. Nah, kita langsung masuk praktek ke logonya. Ini saya contohkan logo Pak J sendiri. Nah, di sini sudah ada GR. Nah, di sini sudah ada GR. Yang di sini ada G, kemudian di sini ada R. Nah, di dalamnya ini ada seperti sebuah hewan. Kalau mungkin kalian memahami, di sini ada sebuah hewan. Nah, ini wajib. Nah, jadi Pak J menginginkan di tipografi ini juga ada nirmana bentuknya. Nah, jadi ini nirmana bentuknya. Jadi diselipin dimanapun tempatnya. Ya. Kalau Pak J kan di tengah-tengah di sini karena supaya komposisinya sama presisi dengan J dan R. Nah, kalau J itu Jai, kalau R-nya itu Nuri. Jadi digabung menjadi JR. Ya. Jadi bukan CR. Kalau CR ini Cristiano Ronaldo, ini JR, J Nuri gitu kan. Jadi supaya kalian memahami. Nah, di sini
ada garis ini kombinasi. Kemudian supaya di sini kelihatan bahwasanya ini terbentuk seperti rusa. Rusa kan memiliki tanduk nih. Nah, ini tanduknya tidak saya detilkan supaya kalau logo itu terlalu detail nanti pengertiannya juga susah. Tetapi untuk kalian kalau ingin mendetilkan juga nggak masalah. Ini Pak J bikin simpel. Nah, sebenarnya ini hanya huruf 2 J dan R. Kita praktikin saja. Nah, di sini juga sudah ada contohnya. Ini yang hasil sebelum saya kasih background. Dan di sini juga tadi saya nyoba menik waluyo MW. Nah, kayak gitu. Nah, jadi di sini hewannya mana? Kalian cari. Di sini ada hewan apa enggak? Kalau kalian bisa menemukan hewan posisinya di mana, kalian bisa WA Pak J. Saya kasih hadiah kalian. Karena di sini tidak ada hewannya. Yang ada hewannya yang JR. Oke, baik. Kita langsung praktekkan saja. Saya ke halaman baru. Kemudian saya pilih di sini, pilih caps lock-nya dihidupin JR. Nah, kenapa saya caps lock? Nah, ini nanti saya ceritakan. Saya pakai Queen di sini. Di sini sebenarnya sudah jadi ya. Nah, tinggal tadi kan di sini kan supaya estetikanya dapat, ini saya gandeng. Gandengnya gimana? Nah, ini tinggal kita potong aja di sini. Di sini kita potong. Nah, kemudian, nah ini kok lebih. Kalian ketika mau motong itu inti ketika kalian mau membuat potongan itu kalian syaratnya harus melebihi. Pastikan melebihi. Nah, kalau yang ini ditepatin nggak apa-apa. Pastikan melebihi supaya tidak ada sisa garis dari objek tersebut yang kalian potong. Itu kita potong. Apakah masih ada? Tidak ada. Nah, kemudian di sini kita control key supaya nanti kita merubah bentuknya. Kita convert to curve dulu. Kemudian kita control K, break a path untuk memisahkan huruf. Kemudian kita gabungin seperti itu. Nah, sudah jadi deh. JR-nya Pak J sudah jadi. Kan gitu. Nah, sebenarnya logonya Pak J ini belum jadi karena ini nanti masih ada, karena kan kalau J itu biasanya ada titiknya. Nah, sekarang Pak J bikin kotak dulu di sini. Kemudian kotaknya ini saya rotate. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kasih warna putih. Kemudian saya hilangkan outline-nya. Nah, sudah jadi kan? Di sini ada tanduknya, di sini ada rusanya, di sini ada badan rusanya. Nah, kemudian ini saya potong supaya tidak mengganggu. Ini saya hapus. Nah, sudah jadi deh logonya JR. Cepat kan? Nah, jadi untuk untuk anak-anak semuanya, jangan ribet-ribet kalau membuat sebuah logo untuk pribadi, yang penting ngena. Nah, sekarang kita bahas apa artinya. Nah, apa artinya? Nah, di sini sudah ada JR. Nah, ini kan tadi sudah saya jelaskan bahwasanya ini adalah tanduk rusa. Nah, kenapa Pak J memilih rusa? Kalian pernah melihat video rusa berjalan atau berlari atau melompat? Rusa itu selain memiliki tenaga lari yang cepat, itu memiliki daya loncat yang tinggi. Jadi prinsipnya Pak J itu adalah ketika Pak J bekerja atau melakukan satu hal atau belajar, Pak J harus benar-benar kencang untuk meraih apa yang Pak J inginkan. Nah, untuk lompatannya tinggi. Kenapa harus memberikan lompatan yang tinggi? Karena kalau kita tidak memberikan lompatan yang tinggi, kita tidak akan bergerak dari tempat kita. Maksudnya itu kalau melihat sebuah jabatan, kita harus bergerak ke jabatan yang lebih tinggi. Nah, itu berfungsi atau memperjelas bahwasanya kita itu memiliki standar yang tinggi. Nah, untuk anak-anak semuanya, kalian harus benar-benar meloncat dari nilai yang rendah. Contoh nilai 70, kalian harus punya loncatan. Nah, itu prinsipnya Pak J. Pak J harus melompat untuk lebih tinggi. Jadi seperti itu. Kemudian J dan R kenapa bold? Nah, mungkin kalau kalian
sudah mengenal Pak J ini orangnya kelihatan sangar gitu, berkumis gitu kan, ini anggap aja ini adalah tanduk rusanya kayak gitu. Dilihatnya galak kayak gitu. Emang karakter orang itu kan masing-masing, ada orang yang lembut, ada orang yang galak, ada yang orang kelihatannya galak tetapi lembut. Nah itu kalian tidak tahu. Nah di sini kita jelasin, ini kita jelasin di logo kita ini kita dijelasin Pak J bener, Pak J bold, orangnya bold itu orang tebel, keras gitu kan. Tetapi di sini masih ada lengkung-lengkungan. Nah ini kan masih ada lengkung-lengkungan. Nah lengkungan ini menceritakan atau menjelaskan bahwasannya selain keras itu Pak J itu masih ada karakter lembutnya atau masih bisa dibengkokkan. Ketika Pak J keras itu masih bisa dilunakkan seperti itu. Nah kemudian di rusa sendiri itu hewan yang salah satu bisa menjaga habitatnya, lingkungannya, atau orang-orang yang sekitarnya itu bisa dijaga seperti itu. Nah kenapa Pak J tidak memberikan warna? Nah di sini kita belum permainan warna dulu. Walaupun kemarin kalian sudah belajar warna, tetapi kita tidak permainan warna dulu. Buatlah logo dulu, baru nanti kita warnai seperti itu. Nah mungkin tugasnya untuk anak yang tidak punya laptop ya sama, digambar aja, difoto, dikumpulin. Nah tugas ini dikumpulin minggu depan. Kalau sekarang kan hari Kamis nih, kumpulin minggu depan di materi saya. Cuma di ELS nya untuk kalian mempelajari tentang logonya silahkan kalian buka ketika jadwal saya seperti itu. Ini bisa dibuat untuk malam mingguan kalian atau weekend kalian yang nganggur di rumah, bisa kalian kerjakan. Jadi seperti itu materi yang atau tugas yang bisa Pak J berikan hari ini. Nanti untuk pengumpulannya seperti ini saja. Jadi kalian bikin background, kemudian kalian tempelin seperti itu ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.